Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Pada kajian pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca ringkasan tafsir Ibnu Katsir, di mana pada pertemuan hari ini kita sampai pada surat An-Nisa ayat 37. Surat An-Nisa ayat 37. Tapi sebelum kita baca surat An-Nisa ayat 37, kita akan baca surat An-Nisa ayat 36-nya, karena ini akan berkaitan dengan ayat yang ke-37. Di sini Allah menyatakan kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu dengan tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah pengabdian, ibadah. Maka ada pengabdian kepada Allah, ada pengabdian kepada manusia, yang kita menyebutnya hablum minallah wa hablum minan nas. Kepada Allah kita ada pengabdian, kepada manusia juga ada pengabdian. Ada sebuah kewajiban antara manusia dengan manusia yang lainnya, yakni saling memberi dan menerima. Dan dalam pengabdian itu ada sebuah pengorbanan, yakni memberi. Itu adalah konsekuensi sebuah kehidupan. Nah, di sini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah. Ini surat An-Nisa ayat 36-nya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Kemudian berikutnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi yang awalnya adalah hablum minallah, menyembah Allah ya dan tidak menyekutukannya, maka berikutnya wabil walidaini ihsana. Ini hablum minan nas. Wabidil kurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat terdekat. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat dekat, tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang agak jauh. Wassahibi bil jambi, dan berbuat baik kepada sahib, teman dekat. Wabnis sabil, dan berbuat baiklah kepada ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian, atau kalau dalam bahasa kita orang-orang yang ada dalam tanggungan kita, mungkin karyawan kita, asisten rumah tangga, ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi mukhtalan fakhur, sombong dan membanggakan diri. Jadi ada dua sifat yang disebut oleh Allah, sombong dan membanggakan diri. Sebenarnya sombong ya tetap sombong, sama dengan membanggakan diri. Sifat sombong itu Allah tidak sukai. Nah, ini ciri-ciri orang yang sombong. Seperti apa itu sombong? Kalau dalam bahasa fikihnya, sombong adalah merasa lebih hebat dari orang lain. Jadi sombong merasa lebih hebat dari orang lain, sehingga dia menolak hal yang benar dan meremehkan orang lain. Jadi itulah sombong. Jadi kriteria sombong oleh Nabi itu cuma disebut dua. Bukan orang yang bajunya bagus, bukan orang yang sendalnya bagus, atau apa yang ia miliki bagus, bukan itu. Tapi sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan, setitik loh Pak. Ya. Kemudian ada yang bertanya sahabat, innar rajula yuhibbu an yakuna saubahu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, di antara kita ini ada yang senang kalau bajunya bagus, sandalnya juga bagus. Apa itu sombong? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Maka seorang muslim boleh dia berpenampilan dengan pakaian bagus, dengan sandal bagus. Ini kalau jangan sampai muslim kelihatan kumuh, jangan Pak ya. Kalau kata bahasa Jepangnya itu ojo ketok kulu-kulu gitu ya. Kelihatan kumuh gitu, jangan. Yang rapi, yang keren ya. Nah, kalau saya nih ceramah, kenapa senang pakai jas? Ya karena dingin aja subuh ya. Kalau nggak subuh ya senangnya pakai kuku biasa gitu ya. Jadi pakaian bagus itu tidak menampakkan kita sombong. Tapi apa yang kita pakai bisa menyebabkan kita sombong. Ya kembali ke kitanya. Jangankan baju, jangankan mobil, wong cincin aja bisa bikin orang sombong. Apaan no? Nih bacan 3 juta, kecubung 80.000 ya. Nah, ini kita bisa sombong kok gara-gara apa yang kita pakai. Maka Nabi kemudian menyatakan Allah itu indah dan suka dengan keindahan ya. Dan keindahan itu tidak sombong. Kemudian Nabi memberikan kriteria sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi. Jadi Rasul berikan kategori sombong dua saja, menolak kebenaran. Ini kalau dikandani itu dikasih tahu yang benar ngeyel ya. Itu orang sombong. Udah tahu ini loh yang hak, ini yang benar ngeyel ya. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Nah, itu kategori sombong. Nah, ini contoh orang-orang yang sombong. Nah, ini. Di atas langit ada langit. Gorengan. Sebentar, kepencet.
Gorengan. Ya. Jadi kadang seseorang tuh merasa lebih hebat daripada orang lain. Seberapa Mang? 500 kan? Anu bener tuh pasti 500. Lain 100 kan ya? Hah? Ya, karena merasa lebih hebat. Punten lain nama sembako naik terus kan. Anu bener Mang, siapa menang? Hah? Payah sekali itu sisa dikit. Ya, kadang orang menunjukkan, oh ini loh saya hebat ya. Di atas langit ada langit. Bener kang, ayo nama kermaha segala-galana. Ya. Jadi kita ahlul ilm pun nggak boleh sombongnya, karena ada orang yang lebih hebat dari kita. Ya. Loh, tempat duduknya aja begitu Pak. Jadi itulah sombong ya. Tidak boleh kita sombong. Allah tidak suka mukhtalan fakhur, orang-orang yang sombong. Kemudian ada rentetannya itu nanti. Tidak cuma akan sombong orang. Kalau udah sombong tuh rentetannya ke sini nanti. Alladzina yabkhulun. Ya, jadi orang-orang yang sombong membanggakan diri itu nanti ada sifat yang mengikuti itu. Apa? Yabkhulun, bakhil ya, bakhil. Alladzina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullah min fadli wa'tadna lil kafirina adaban muhina. Jadi orang kalau sudah mukhtalan fakhur, kalau sudah sombong, dia akan diikuti oleh sifat yang lain, yakni sifat bakhil. Nah ini alladzina yabkhulun, orang-orang yang mukhtalan fakhur, orang yang sombong dan membanggakan diri, mereka adalah orang-orang yang bakhil. Tidak cuma bakhil untuk dirinya sendiri, wa ya'murunan nasa bil bukhl, tapi ngajak orang lain untuk bakhil juga. Kan ada orang pelit dia sendiri nih Pak, tapi ini ngajak pelit berjamaah. Udah nggak usah nyumbang, nggak usah ini, nggak usah bantu ini, nggak usah. Kalau Allah menghendaki itu masjid berdiri sendiri kok. Ini ya. Jadi mengajak orang lain pun untuk berbuat bakhil. Nah ini. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadli, dan menyembunyikan harta yang diberikan oleh Allah. Jadi orang lain supaya nggak tahu kalau dia kaya dan sebagainya. Ada nggak orang model begini? Ada. Ya, dia dikasih kekayaan oleh Allah, tapi ia sembunyikan kekayaannya. Jadi penampilannya kelihatan kumuh aja, kelihatan miskin. Tapi beda dengan orang hidup sederhana Pak ya. Jadi begini, ada orang yang dia kaya raya, tapi dia gunakan hartanya untuk di jalan Allah. Dan dia sendiri berpenampilannya sederhana. Jadi beda, sederhana dengan bakhil itu beda. Kalau bakhil itu untuk dirinya sendiri aja dia pelit gitu ya. Tapi kalau orang yang sederhana, dia juga menikmati kehidupan ya. Makanya Nabi menyatakan, innallaha idza an'ama ni'matan ala 'abdin ahabba an yadhhurahu asara alaihi. Sesungguhnya jika Allah menganugerahkan satu nikmat kepada hambanya, maka Allah suka jika kenikmatan itu ia tampakkan pada dirinya sendiri.
Jadi maksudnya begini Pak, Allah kasih kita nikmatnya. Terus kita beli baju baru supaya ke masjid juga pas gitu, pakai jas dan sebagainya. Nah Allah dia menampakkan bahwa Allah kasih nikmat sehingga saya bisa beli baju, bisa beribadah dan berpenampilan menarik. Boleh, boleh. Yang nggak boleh itu Allah kasih nikmat ditumpuk aja, tapi kita sendiri nggak pernah menikmati. Loh, kita sendiri aja nggak pernah menikmati, apalagi orang lain. Makanya Imam Syafi'i itu sampai punya pendapat, orang yang dikasih nikmat oleh Allah kemampuan untuk membeli seekor kuda, kemudian dia membeli keledai, haram hukumnya. Jadi kalau Allah kasih kemampuan kita untuk beli Pajero, ya beli aja. Yang penting jangan sombong. Jangan kita dikasih kemampuan beli Pajero, belinya odong-odong, ya. Nah, ini berarti kita tidak menampakkan nikmat. Makanya ada istilah tahaddus bin nikmat. Boleh nikmat Allah itu kita tampakkan, ya dengan cara yang baik. Mungkin kita juga berbagi dengan orang lain selain kita sendiri juga menikmati. Makanya Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia, ya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Nikmati juga walaupun sementara. Nah, siapa kategorinya? Kikir, ya, al-bukhl. Nah, jadi ada kata-kata as-suha kalau dalam bahasa Arab. Jadi ada kikir, ada as-suha. Nah, di sini Nabi menyatakan iyyakum wasyuha fa innahu ahlaka man kana qablakum amarahum bil qati'ah faqata'u wa amarahum bil fujur fafajaru. Jauhilah dirimu dari sifat asyuha. Syuha ini di atasnya bakhil, Pak, ya. Jadi ada bakhil, lebih atas lagi, lebih pelit lagi, itu asyuha. Kalau orang bakhil itu dia makan gak mau berbagi sama orang lain. Tapi orang asyuha dia makan maunya orang lain yang bayarin. Ya, itu asyuha. Ya. Jadi kalau bakhil kita makan sendiri nih, ya, tapi kita nggak mau berbagi aja, tapi kita bayar. Tapi kalau asyuha kita makan nih maunya orang lain yang bayar. Kita yang nikmat, orang lain yang sengsara. Ya. Ada kan tipe orang begitu? Ya. Gue pesen ya, tapi lu bayarin ya, gitu ya. Nah ini. Nah, jauhilah sifat asyuha. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena penyakit kikir. Kikir itu menyebabkan kalian memutus silaturahim. Ya kalau orang kikir, gimana dia mau berbagi sama orang lain? Orang lain pun juga begitu. Udah jangan temenan sama dia, pelit. Ya, orang pasti begitu. Jangankan diminta duitnya, diminta dosanya aja kagak dikasih. Ya. Jadi orang pasti tahu gitu. Udahlah jangan berteman sama dia. Nah, ini. Kemudian wa amarahum bil fujur fafajaru. Dan sifat pelit itu ya menyuruh mereka untuk melakukan maksiat. Yaitu justru dia mengambil hak orang lain. Ya. Mengambil hak orang lain itu maksiat loh, Pak. Ya. Mengambil hak orang lain. Dia sendiri nggak ngasih, tapi justru punya orang lain diambil. Itu maksiat. Nah, kikir, pelit alias medit. Kikir adalah sifat tidak mau berbagi sesuatu atau harta dengan orang lain karena takut menjadi miskin atau berkurang hartanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ini Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang pelit. Wala yahsabanna, dan janganlah mengira, ya, janganlah
orang yang kikir itu mengira bahwa apa yang diberikan, bahwa kekikiran itu baik buat mereka. Jadi janganlah orang-orang kikir itu menyangka bahwa kekikiran itu baik buat mereka. Pelit itu baik, jangan. Ya. Bal huwa syarrun lahum. Bahkan pelit itu atau kikir itu buruk bagi mereka. Sayutawwakun, harta yang mereka kikirkan itu nanti akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Dikalungkan, Pak. Ya, dikalungkan. Ya, buat apa? Medit, mati juga nggak dibawa. Tapi alhamdulillah sekarang nih memang media sosial ini, Pak, WhatsApp dan sebagainya, kalau dibuat baik ya jadi baik. Banyak manfaatnya, banyak orang-orang sadar tuh melalui media sosial dari sisi agama. Walaupun ada juga yang berita hoak banyak. Cuman sekarang sudah ada namanya sedekah Jumat, ya Pak ya. Jadi kalau Jumat orang berbondong-bondong tuh. Bahkan ada namanya pasar gratis Jumat. Ada beberapa masjid itu. Jadi dia mengadakan pasar gratis kalau Jumat. Siapapun boleh naruh di situ. Siapapun boleh ngambil. Cuman memang harus ada yang jagain. Kalau enggak dikarungin semua ntar ya. Nah ini. Jadi memang manusia itu seperti itu ya. Kalau enggak dijagain, saudaranya enggak kebagian. Ya, maka tetap ada pasar Jumat. Jadi tiap pagi diadakan pasar Jumat. Dulu mungkin tiap hari ketika musim corona itu ya, sekarang sudah dibikin setiap minggu sekali. Bahkan ada beberapa masjid tiap Jumat tuh ada sedekah Jumat. Jadi disediakan makanan ya Pak ya, nasi dan cuman biasanya anak-anak yang paling nyerbu duluan nih Pak ya. Gak apa-apa lah, biar motivasi buat mereka ya. Yang penting diatur, karena anak-anak itu kalau dilepas ya diangkat semua nanti Pak ya. Nah, ini, maka diberikanlah satu-satu. Nah, harta yang mereka pelitkan itu nanti akan dikalungkan pada hari kiamat. Milik Allah lah semua kekayaan yang ada di langit dan bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi pelit itu enggak mendatangkan kebaikan, Pak. Tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Jangan pelit walaupun cuma senyum. Ini orang senyum aja kagak mau kadang ya. Pagi udah manyun ketemu orang nggak senyum. Ya. Nah, kemudian berikutnya Rasulullah SAW menyatakan, "Iyyakum wasyuha, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil fujuri fafajaru." Jauhilah sifat bakhil, karena bakhil telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Rasul memberikan gambaran bahwa Allah telah membinasakan orang-orang yang bakhil. Kayak Korun itu Pak ya. Korun itu kaya raya tapi bakhil, sehingga Allah tenggelamkan ia bersama hartanya. Ya begitu pula orang bakhil. Kalau dia pelit ya Allah tenggelamkan dengan cara Allah. Mungkin sakit gak sembuh-sembuh ya, atau mungkin sakit harus berobat habis hartanya bisa jadi. Maka jangan pelit ya, makanya kata Nabi, kullu sulamai bani Adam alaihi sadaqah fi kulli yaumin kullama tatlu'u syams. Setiap ruas tulang anak Adam ini setiap pagi wajib bersedekah. Ya. Kalau dia tidak bisa sedekah dengan hartanya, maka setidaknya dia bersedekah untuk dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri. Wa fi kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir yang ia ucapkan pada pagi hari itu sedekah. Wa tahmidatin shadaqah. Setiap alhamdulillah yang ia ucapkan di pagi hari adalah sedekah. Mengangkatkan barang seseorang ke kendaraannya adalah sedekah. Menunjukkan pada kebaikan adalah sedekah. Bahkan senyum kepada saudaramu sedekah. Kalau pagi hari kau tidak bisa melakukan ini, 2 rakaat duha menutupi semuanya. Jadi ya kalau kita nggak bisa berbuat baik pagi-pagi, ya minimal sholat
sholat duha. Senyum kagak, sedekah enggak, terus apa zikir juga enggak, bantu orang ngangkatin barangnya atau nunjukkan pada kebaikan juga enggak. Minimal sholat duha. 2 rakaat duha kata Nabi menutupi semuanya itu. Nah, nih bakhil membuat mereka memutuskan silaturahim. Bakhil membuat mereka tidak saling memberi, dan bakhil membuat mereka berbuat dosa. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jangan pelit, ya. Ini contoh pelit nih, ya. Kalau kata orang Jawa itu cuman ngiming-ngimingi, ya, cuman pamer doang. Ya, bakhil itu, kalau kita bakhil, harta kita tuh bisa diembat sama orang lain. Orang tuh kalau itu bakhil, udah colong aja colong, dia pelit nih orangnya, begitu ya. Tapi kalau kita suka berbagi, maling aja mikir, udah jangan-jangan tuh orangnya baik gitu ya, jangan diambil itu orangnya baik. Lu maling rampok aja kadang berpikir mau ngambil. Ya, nah ini maka jangan pelit. Jadi sekali lagi jangan pelit terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Nah, berikutnya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-40. Berikutnya. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Nah, ini riya. Ya. Jadi orang-orang yang mukhtalan fakhur, sombong dan membanggakan diri, selain dia bakhil, kalau sedekah ria'an nas. Kalau sedekah riya, pamer, ingin dilihat oleh orang lain. Nah, hari ini kan banyak Pak ya konten-konten YouTube itu ya. Orang berbagi, divideoin. Ini ya nggak apa-apa sebenarnya, ya. In tubdus shadaqah fa ni'ma bih. Kalau kau tampakkan sedekahmu itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan sedekahmu, wa tu'tuhal fuqara, dan langsung kau berikan kepada fakir miskin sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Jadi sedekah diam-diam bagus, terang-terangan juga bagus. Yang nggak bagus diam-diam nggak sedekah, ya, yang nggak bagus. Nah, ada konten kalau di YouTube tuh ya, kontennya Baim Wong tuh ya. Kalau Baim Wong tuh ya saya senang aja kontennya itu. Artinya memang dia bikin konten YouTube supaya nanti mendatangkan rezeki juga gitu kan. Tapi dia berbagi dengan orang lain. Daripada konten-konten YouTube yang cuman joget-joget ya Pak ya, atau cuman pamer kekayaan ya, pamer makan aja, dia yang makan kita yang nonton gitu ya. Kurang ini. Tapi ya mending kayak Mbak Imbong gitu. Ya, dia bagi tuh. Ada yang diumrohkan, ada yang dibantu, ada yang sakit dan sebagainya. Ya ikhlas itu urusan dia dengan Allah, ya. Tapi kita husnudzon aja. Seorang mukmin itu husnudzon. Ya, insyaallah dia ikhlas. Nah, dari konten YouTube-nya aja, Pak, dia bisa dapat sebulan 14 miliar. 14 miliar. Ya wajar lah kalau dia berbagi. Ya, harus berbagi memang. Dikucuri oleh Allah 14 miliar misalnya, ya dia juga harus berbagi. Nah ini, maka, nah di sini, jadi walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Jadi orang yang mukhtalan fakhur, dia kalau sedekah dia riya. Riya itu ingin dilihat oleh orang lain. Jadi ada 2 istilah, ada riya, ada sum'ah. Kalau riya itu dia ingin dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah asal kata dari sami'ah, ingin didengar-dengar, ingin dipuji oleh orang lain. Dua-duanya nggak bagus juga. Tapi bersedekahlah karena
Karena Allah. Ya, karena Allah. Nah, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi orang yang mukhtalan fakhur, selain dia bakhil, kalau sedekah riya. Kemudian wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Matur nuwun. Kemudian wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ya. Dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, kata Allah, maka setan itu adalah seburuk-buruknya teman. Ya, setan itu seburuk-buruknya teman. Dan setan itu sifat, Pak, ya. Jenisnya ada 2, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Jadi setan itu setiap sifat yang buruk, sifat yang membangkang, itu disebut syaitan. Ya, disebut syaitan. Nah, kemudian berikutnya, wa ma 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Apakah ruginya mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir? Jadi sebenarnya Allah menanyakan, apa sih ruginya manusia ini kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir? Ya, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan Allah adalah Maha mengetahui keadaan mereka. Jadi ruginya kita apa kalau kita beriman kepada Allah dan kepada hari akhir? Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan apa ruginya kalau kita bersedekah di jalan Allah? Wa kana Allahu bihim alima, padahal Allah tahu kondisi kita. Jadi ibarat begini, Pak. Kita mau ke Jakarta harus naik motor. Apa ruginya kita pakai helm gitu loh? Ya. Karena itu sudah aturan. Kalau kita pakai helm, seandainya selamat, ya selamat. Seandainya jatuh kepala, selamat. Seandainya nggak ada polisi, ya tetap kita enak pakai helm. Seandainya ada polisi pun kita juga tenang. Seperti itu orang yang beriman. Pokoknya iman aja dulu kepada Allah dan hari akhir. Kalau ternyata nanti nggak ada surga misalnya, kita tetap selamat kok waktu di dunia. Kalau seandainya nanti nggak ada neraka, kita di dunia sudah menjalani dengan cara yang baik. Ya, selamatlah di dunia. Kalau ternyata nanti ada surga dan neraka, lebih selamat. Ya seperti itulah orang beriman. Nah, orang yang nggak beriman itu ke Jakarta nggak pakai helm. Ya, nggak usah helman, nggak ada polisi ini di jalan. Ya, udah ke Jakarta nggak pakai helm. Kalau jatuh, memar kepala. Ya. Tiap lihat orang pakai baju ada hijau, ada hitamnya, hijau pupus tuh Pak ya, rompi hijau pupus sama hitam, khawatir polisi gitu ya. Udah taunya tukang parkir, ya. Tapi kan was-was terus di jalan, nggak enak. Nah, tapi ketika dia pakai helm, dia beriman, ya dia santai, jalan-jalan aja, mau ada polisi kayak atau enggak. Nah ini. Jadi apa ruginya kata Allah kalau mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir? Tidak ada ruginya. Ya. Nah, ini. Kemudian ayat berikutnya, innallaha la yadlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimu misqala dzarratin, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu kalau dalam bahasa Arab diartikan seperti biji sawi. Tapi kalau dalam ilmu fisika, dzarrah itu sekecil atom, Pak. Atom itu yang nggak kelihatan
dengan kasat mata, dia harus pakai alat. Ya. Tapi kalau dalam bahasa ini dzarrah itu bisa disebut sekecil debu, gitu ya. Artinya apa? Sekecil apapun Allah pasti akan berikan balasan. Kalau baik ya baik, walaupun kebaikannya cuma sekecil debu. Kalau buruk ya buruk balasannya walaupun sekecil debu, kecuali dia bertaubat. Ya, kecuali dia bertobat. Nah ini, innallaha la yadzlimu misqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Wa in taku hasanatan, dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan. Jadi kalau untuk kebaikan Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat dari apa yang kita bayangkan. Nah, maka sedekahlah karena Allah, memberilah karena Allah. Tapi kalau itu kejahatan atau keburukan, Allah tidak akan membalas kecuali mislaha. Kalau keburukan Allah tidak membalas kecuali ya setimpal saja, tidak dilipat gandakan. Kalau bapak kesalahannya 1, ya dibalas 1 oleh Allah. Tidak dibalas 100 kali lipat, enggak. Inilah rahman, apa ya, kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau baik dilipat gandakan, tapi kalau buruk ya setimpal aja. Kalau bertobat dihapus. Nah, itulah rahman dan rahimnya Allah. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Ya, dan Allah akan melipat gandakannya dan memberikan di sisinya pahala yang besar. Nah, di sini maksudnya Allah tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang berbuat baik walaupun sekecil zarrah. Zarrah ya, bahkan kalau dia berbuat baik pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nah, ini pembahasannya sudah beda lagi. Ini Allah membahas tentang Rasulullah. Kalau tadi tentang kebakhilan dan tentang memberi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimanakah halnya nanti orang kafir nanti pada hari kiamat apabila kami datangkan seorang saksi, yakni dari kalangan Rasul dan tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Maksudnya seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap umatnya, apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak. Jadi nanti di hari kiamat mungkin ada sebagian orang yang mengatakan kami umat Muhammad, kami umat Muhammad, kami umat Muhammad. Tapi Rasul bilang enggak, kamu bukan umatku. Ya. Bayangkan kita ngaku, oh saya ini umat Muhammad, terus Rasulullah bilang enggak, bukan umatku kok. Itu sakitnya bagaimana itu ya? Kayak kita bilang, oh ini saya anaknya bapak ini, kata bapaknya enggak, bukan anak saya gitu ya. Wah itu sakitnya gimana? Ya. Mengaku tapi ditolak pengakuannya. Seperti itulah nanti orang-orang kafir. Mereka mengaku kami ini umat Muhammad, tapi Rasul bilang enggak, mereka bukan umatku. Maka ada beberapa kata yang Nabi menyatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menghargai yang lebih muda. Tidak dianggap sama Nabi, tidak dianggap sebagai golongan Nabi. Yang kedua, laisa minna, bukan dari golonganku. Man da'a ila asobiyah, siapa yang mengajak pada fanatisme golongan. Jadi kita jangan mengajak pada fanatisme golongan. Mengajak fanatisme kepada Islam silahkan, seorang muslim bersaudara. Tapi fanatisme golongan, oh saya NU, saya Muhammadiyah, saya Persis, saya Al-Irsad, saya Salafi, saya Ikhwani, saya Haraki,
saya tablighi. Kalau sudah mengajak pada kelompok-kelompok ini hati-hati. Ya. Karena nanti kalau sudah kejebak pada fanatisme golongan, yang benar golongan saya, yang lain neraka. Ini. Akhirnya apa? Meletakkan manhaj di atas iman. Padahal harusnya letakkan iman baru manhaj. Asal orang itu beriman, saudara, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, saudara. Masalah manhaj, dia sholat pakai kunut atau enggak, dia pakai usolli atau enggak, itu urusan kedua. Ini kadang kita kejebak, yang ini dulu taruh di atas. Wah, neraka itu. Nah ini, kita kejebak di situ. Ya, nah ini. Jangan mengajak kepada asobiyah atas nama sunnah. Ya, jangan mengajak kepada asobiyah atas nama sunnah. Tapi ajaklah kepada ukhuwah di atas sunnah. Jadi jangan mengajak kepada asobiyah dengan mengatasnamakan sunnah. Oh kami ini sunnah. Yang lain nggak sunnah. Itu ustadz sunnah apa enggak? Gitu. Ya. Kadang ukuran ustadz sunnah atau enggak dilihat jenggotnya. Itu ustadz sunnah apa enggak? Jenggotnya 3 lembar gitu ya. Itu ustadz sunnah apa enggak? Berjenggot atau enggak? Ini jangan. Ya, jangan kita kejebak pada apa? Asobiyah dengan mengatasnamakan sunnah. Tapi ajalah pada ukhuwah di atas sunnah. Nah ini mudah-mudahan jadi melalui tafsir ini, jadi kita dahulukan dulu ukhuwah Islamiyah. Persatuan itu wajib, Pak. Asobiyah itu hanya disiplin organisasi. Jangan sampai kita kemudian kejebak, ya. Pokoknya kalau enggak ini akhirnya muncul kelompok-kelompok takfiri. Kelompok-kelompok takfiri itu yang pokoknya selain kelompoknya kafir lah. Halal dibunuh, bahkan mohon maaf nih, ada beberapa ulama meninggal dunia nih belakangan nih, ada kelompok yang seneng itu, alhamdulillah si fulan dah mati, alhamdulillah si fulan dah mati, ahlul bidah, ahlul hin dan sebagainya. Jangan, harusnya kita itu prihatin gitu loh, bahwa dia saudara kita, dia tugas kita mendoakan. Ada yang seperti itu. Kalau kita baca Ibnu Taimiyah ini kan juga punya lawan berdebat, Pak, ya, yang beda pendapat. Ketika ada seseorang menyampaikan, wahai imam, ada lawan debat Anda itu, rival Anda itu meninggal dunia, beres sudah dia, berarti harusnya kita bergembira atas ini, gitu loh. Kenapa? Karena rival Anda, lawan debat Anda udah meninggal. Marah itu Imam Ibnu Taimiyah. Waihak, celaka kamu. Kenapa kamu bergembira di atas penderitaan orang lain? Malah beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Didoakan. Itu lawan debatnya loh, Pak, didoakan. Akhirnya beliau datang ke rumahnya, menyampaikan bela sungkawa, memberikan bantuan, dan beliau bicara kepada anak-anaknya, bahwa abah kalian memang lawan debat saya, tapi dia adalah saudara dan keluarga saya. Aku menggantikan posisi abahmu. Apa yang kalian butuhkan, katakan. Begitu, bukan lawan debatnya mati dia. Wah, senang. Ya jangan. Ya, jangan. Nah ini. Jadi ukhuwah itu yang kedepankan. Itu aja, mudah-mudahan manfaat karena udah masuk waktu syuruk ya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.